Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya mau mengingatkan tonton sampai habis agar tidak gagal paham atau salah mengartikan. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Di kula terangno nggih cara madzhab Abu Hanifah banyu iku ora iso najis. Wes pokoke banyu iku nyucekno dadi ora iso napa? Najis. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i itu air yang tidak sampai 2 kolah. 2 kolah niku ukuran 1/4 itu sekira-kira 1 meter persegi. Berarti kiri kanan atas bawah niku napa? 1 meter niku pun 2 napa? Kolah. Niku nak cari Imam Syafi'i, jika air sebelum 2 kula itu kena najis sedikit, rubah atau tidak rubah najis. Yeah. Tapi kalau terlalu banyak, meskipun kena macam-macam tidak nopo, tidak najis. Terus illa mata ghayyara kecuali yang rubah. Di misalnya ada limbah, ada kubangan besar gitu yang beribu-ribu liter, tapi kok warnanya sudah warna coklat, ya kayak tinja macam-macam itu dihukumi nopo? Najis. Tapi wis macam-macam malah madhab dalam air. Tapi saya pastikan itu madhab ulama. Saya pastikan itu madhab ulama. Kalau teks hadisnya begini nih, monggo nak jiran api latihan ijtihad. Enggak menyesatkan ya ora apa-apa, sementing ini latihan. Jadi di Madinah, ini hadis di Musnad Ahmad. Di Madinah itu ada sumur, bukan sungai loh. Saya ulang lagi sumur, bukan sungai. Kalau sungai itu konotasinya kan luas, panjang, mengalir. Ini sumur, bener-bener apa? Sumur. Sumur, ya gedene sumur enggak sepiro. Nabi itu wudu di situ, terus diingatkan, ya Rasulullah, itu sumur dulu, zaman sebelum engkau datang, sebelum ada Islam di sini, dipakai pembuangan jifah, batang anjing, dan nyuwun sewu kotoran orang haid. Ya, kotoran orang haid. Terus saat itu Nabi ngendikan alma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kata Nabi, yang namanya air itu menyucikan. Tidak pernah bisa kena najis ya. Alma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus Nabi wudu. Ya sudah begitu. Ya sudah begitu sampai rasa jero-jero no. Alhamdulillah hadisnya ngono. Ya kan ya, paham kan ya? Mana nak sampean ditangkleti? Kulon sering ditanya sama orang-orang Jakarta, Gus, saya ini punya air langganan PDAM, itu dikelola dari sungai ini. Padahal sungai ini mulai tinja sampai sapi tank macam-macam ya ke situ semua. Gus. Terus gak baunya karena kaporit. Itu gimana itu, Gus? Suci ndak itu? Terus saya tanya, lah kamu pakai ndak? Ya sudah pakai, tapi tetap tanya hukumnya. Itu kan seperti yang di Jakarta itu kan misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam tuh. Lah itu yang limbah keluarga ya kalau untuk nyuci piring enggak apa-apa. Sapi teng macam-macam kan ke situ juga. Ya kan ya, cara kok istihad ya. Karena kalau menurut Syafi'i 2 kolah pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa? Bahan yang apa? Najis, yang limbah itu yang najis. Ya jelas najis ya. Kalau teletong sapi kan ijek ono intikal madhab, rausul makul tohir. Kotoran hewan suci itu suci. Masih banyak madhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci, masih bisa intikal. Kalau kotoran manusia itu lebih kriminal, enggak ada madhabnya itu. Jadi kotoran wedhus iku ono ulama sing darani suci, tapi nek kotoran ruhin gak ono. Nah, itu kan repot. Makanya kata sebagian ahli hadis, sebaiknya hadis itu tidak usah diistihati, pokoknya Nabi ngendikan begitu gitu. Ya sudah orang terus ya sudah begitu. Paham gitu. Terus seperti di sini misalnya yang di sini Gajah Wong itu kan atasannya sana mulai kali Code kan wong macam-macam. Mulai wong buang kotor air besar, air kecil kan lewat semua. Macam-macam. Makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tahura. Sifatnya air itu mensucikan. Mensucikan itu 2 dalam mazhab Syafi'i itu. Air dan tanah. Ya, air dan tanah. Terus sama Abu Hanifah ditambah 1. Ini kalau sampean coba tidak apa-apa, api.
Makanya kalau ada boto, cara kene apa Mus? Boto ya. Boto bangunan apa? Boto. Itu kan kebanyakan kan kadang kan tipak buahan pletong itu kan ya. Terus dipakai boto. Campur-campur diulet-ulet. Terus dadi napa? Boto. Cara mazhab Syafi'i tetap najis, dipakai masjid tidak bisa karena sebagian bahannya dari apa? Najis. Cara mazhab Hanafi suci karena sudah dibakar. Karena api itu termasuk alat mensucikan. Alasannya Imam Abu Hanifah, orang yang fasik-fasik itu nanti disucikan pakai api neraka. Berarti api itu bagian dari alat mensucikan. Jadi misalnya Ruhin mau sholat dibakar, sholat suci gitu. Karena api itu mensucikan. Buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga kalau kan disucikan dengan api. Mana ada di neraka disucikan pakai air? Artinya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis ya kemudian dibakar itu berarti cara mazhab Hanafi suci. Alhamdulillah itu. Jadi kita bikin masjid nyaman karena bahannya dianggap apa? Suci. Lewat apa? Lewat apa? Api tadi dia dibakar. Tapi yang ngeri. Nggih. Ben sampean ngerti mazhab gitu. Terus saya memang tak niati setiap saya ngaji entah 1 2 tak sisipkan hukum fikih karena fikih ini yang kita alami keseharian. Nggih, fikih ini yang kita alami napa? Keseharian. Makanya saya minta teks hadis tadi jangan rubah. Pokoknya ada sumur. Sumur loh tidak sungai. Sumur itu kan airnya tenang, tidak ngalir. Nyatanya Rasulullah sudah dilapuri. Ini batang-batang anjing dan bekas orang-orang haid, kotoran haid itu dibuang di situ ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, alma la yunajjis alma utahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus orang-orang Syafi'iyah mentahmilkan dalam bahasa ijtihad itu dianggap itu mungkin sumurnya terlalu besar dan airnya terlalu apa? Banyak sehingga kotoran-kotoran itu tidak merubah warna. Tapi kata yang lain-lain masa yang bener aja gitu, masa banyu diam dimasuki kotoran gitu tidak nopo rubah. Nah itu, ya itulah istihad. Istihad itu ya, istihad itu guyonannya kan gitu. Pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah mungkin apa? Benar. Karena ya sama-sama mirip-mirip itu untuk menganalisis itu. Yang jelas Allah mensifati air itu ma'an tahura, bahwa air itu punya sifat dasar mensucikan. Wah, nak cara kula niku asal tidak terlalu ketok najis ngoten kaya PDAM ngoten niku engger gak ambu taek terus gak ambu apa nek suci ngoten mawon. Takoki tapi kan asal usulnya di sana najis gini. Asal usul bareng kok repot. Kula sering dibantai tiang-tiang sing terlalu napa was-was. Tapi jelas saya tahu sendiri. Sapi teng itu ngalir ke sungai gini-gini saya tahu sendiri. Tak jawab, saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun. Jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi teng, melihat sisi dari gunung Merapi, dari langit kan langsung turun. Jadi kalau eling najis ya, tak eling suci ini kan saya gitu. Dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa? Limbah apa? Keluarga. Wa anzalna minas sama ima antahura. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tahur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Kula warai lughat ya. Kalau orang biasa terima kasih disebut syakir, disebut apa? Syakir. Kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa? Syakur. Kalau kadang memaafkan disebut ghafir, orang yang memaafkan. Kalau sering memaafkan disebut ghafur. Jadi dalam disiplin lughat kalau wazan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang. Paham nggih Pak? Apa? Terulang-ulang. Sehingga mazhab selain Syafi'i mengatakan air satu ciduk kan ya. Dipakai wudu, setelah itu mustakmalnya dipakai lagi boleh. Mustakmalnya dipakai lagi boleh. Alasannya fa'ul itu mubalaghah gitu loh. Jadi sesuatu yang terulang. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Tahur itu kan wazannya fa'ulan. Tahuran berarti wazannya fa'ulan. Fa'ulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni, syakir terima kasih, kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tahir suci, kalau tahur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan,
dipakai berkali-kali ya tetap suci, mensucikan. Artinya tidak ada mustakmal, ya, tidak ada apa. Tapi kalau dalam mazhab kita kan sekali bekas wudu mustakmal, bekas junub mustakmal karena sudah pernah dipakai sesuci. Nah itu mazhab kita. Mazhab Syafi'i. Sama anut di soalnya kalau cerita. Kalau cerita sama nak kedesek nganggo sing gampang mawon. Jadi gampang kan. Ya masuk akal karena memang wazan faulan itu untuk tadi untuk litakrir tadi untuk mengulang kayak ghafir nyepuro ghafurun sering nyepuro. Paham ya? Makanya orang itu kalau zalim itu ya zalim, kalau zalum banget zalime. Makanya disebut Quran wa kanal insanu zaluman jahula. Zalim itu zalim biasa, zaluman banget zalime. Jahil itu goblok biasa, jahulan banget gobloke. Berarti kalau tohuron banget nyuciin berarti diulang-ulang. Makanya mazhab lain mengatakan air itu tidak ada mustakmal. Dan saya kadang ya intikal mazhab begitu. Nah intikal gimana? Coba kalau di hotel itu mustakmal. Hotel itu kan kotaannya cilik toh kan. Tahu nggak hotel mari ruhen. Kotaannya cilik. Terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai ciduk itu kan tetap nyiprat toh mus. Nyiprat kena banyu di kotak yang cilik. Jadi kalau gak intikal mazhab pusing kan kita. Iya kan? Terus kemudian intikal lah ya suci mas. Takoki pangeran, takok mbok bolak-balik intikal mazhab Gusti. Jare sapa jare Gus Pak ngono takoki ngono. Lah kowe muni kowe kok roh takoki malah pusing. Kayak Mbah Khalil Bangkalan itu. Kalau nalkin mayit itu masyhur Mbah Khalil Bangkalan. Tidak nalkin mayit itu. Yo kan yo, aku sibuk urusanku akeh. Takoki malaikat ngenteni Mbah Khalil. Ditinggal mire. Sing ngono tok. Nalkin meneh. Yo jiyo soe nak takoki malaikat marabbuka manabiuka ngenteni ketuane. Maksudnya ngenteni dekne. Ya sudah ditinggal. Ya orang ditakoki wong dekne orang kabudut. Pokoke diwarai kabeh. Nah, terakhir beliau rodok modern. Ngenteni ketua rombongan jadi nanti yang jawab itu ketua rombongan. Tapi aja tiru kan ngono takoki malaikat ngentosi Gus Pak. Aku teko tutuki mawon Gusti. Sewen. Yakin mugorokin ngomong ngoten kula ngomong bukan nakir. Kamu tahu kan tugas standar Anda apa? Ya tugas standare bukan nakir nutuki iku biasa wae. Biasa nutuki tak kan apa? Nah itu mungkin bagian guyone wali ku jek mungkin. Kadang orang itu engkar ndak bisa. Yaitu tadi piye wae resmi teknya Allah tu yaumana tuqullu unasim bi imamihim. Nanti manusia dipanggil itu per ketuanya. Bukan per individu kesuwen. Jadi ada teori itu yang mungkin benar. Teori itu yang mungkin benar karena kita nanti di mahsyar juga dipanggil ketuanya dulu. Jadi ya ma'asyarus Syafi'iyah, terus Imam Syafi'i disuruh maju ya ma'asyarul Malikiyah. Karena ketua ini nanti yang menciptakan mazhab. Karena ada pepatah an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu mengikuti tradisi ketuanya. Mungkin coba orang Indonesia mbok bodoh, mbok ora, mbok pinter, mbok ora ngger Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Coba kalau tradisinya Syiah, mungkin Abu Bakar laknatullah alaih kan gitu. Ya kita tidak tahu begitu. Akhirnya kita ketiban apik karena menghormati apa? Sahabat. Artinya ketua itu penting, menciptakan suasana ketua itu penting. Coba kalau tanpa ketua, mungkin kita tidak punya tradisi. Makanya dipanggil itu ketuanya. Paham? Makanya sampean milih ketua itu yang benar. Setidaknya orang ikhlas, misalnya rapati bener, penting ini ikhlas. Ngeri itu kalau pas sampean dipanggil nunjuk ketua itu, kemudian ketua partai, wah panggil pangeran bingung sampean. Ketua sopo nyebut ketua partai. Waduh. Ketuane partai dia celok pangeran Melayu. Wah, ngadepi pangeran meriang tetep. Paham gitu. Jadi nanti sampean itu ditanya itu liwat nopo? Lewat nopo ketua. Terus ketua nanti itu ngecek ada nur yang dipakai alamat dia ngikutin ndak. Nah, yang paling ngeri ya termasuk Rasulullah. Rasulullah itu nanti pakai standar itu. Inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Itu kan ada tanya jawab sama sahabat. Kata Rasulullah, kamu tidak usah khawatir kalau saya meninggal. Meninggal saya itu baik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Saya hidup di antara kalian ya baik, setelah saya meninggal juga
baik. Ya Nabi ya unik. Amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Kalau saya masih hidup berarti saya bisa meneladani kamu melakukan beberapa sunnah, beberapa tradisi. Sunnah itu tradisi. Jadi orang kudu artinya sunnah itu wajib atau sunat. Buktinya di Quran ada sunnatallahil lati sunnatullah fil ladzina khalau min qabl. Jadi sunnahnya, tradisinya Allah menghukumi orang-orang dulu. Itu bisa orang benar, bisa orang tidak apa? Benar. Kata Nabi, kalau saya masih hidup, fali asunna lakum asunan, saya bisa mentradisikan kamu beberapa sunnah, bisa wajib, bisa sunnah. Wa amma wafati ya khairun lakum. Kalau saya sudah meninggal nanti juga bagus. Mergo aku nak SK pundhut jare Nabi aku jejer pangeran. Dadi nak roh kowe apik, saya muji Allah, nak roh kowe elek langsung saya minta ampunan kepada Allah. Dan semua umatku nanti diampuni. Terus Nabi mulai menangis, tapi ada beberapa masalah. Ketika orang-orang itu ternyata umatku, mau saya ajak ke surga, kata Tuhan, kata Allah, innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka ini bikin aturan aneh-aneh setelah kamu Muhammad. Terus fa'aqulu suhqan ya sudah kalau gitu tak tinggal ke surga, tidak ikut masuk surga. Nah, kemudian ulama berdebat ahdatsu itu apa? Ada yang itu bid'ah gitu. Macam-macam. Kalau ulama Sunni ahdatsu itu ya bid'ah ibadah mahdhah. Jadi misalnya orang melakukan sholat zuhur kok 6 rakaat itu kan wong nganggur papat ae kesel kok malah muni 6 itu. Utawa zuhur kok mau 3 rakaat itu kan ya itu bid'ah. Karena ibadah mahdhah. Tapi kalau masalah sosial itu fleksibel. Fleksibelnya adalah misalnya dulu Nabi naik unta, orang yang anti bid'ah juga naik Innova. Padahal dulu naik unta. Orang-orang yang poligami itu ya tidak nunggu istri pertama mati. Padahal dulu Nabi poligami setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Ya mereka baik-baik saja. Alasannya poligami sunnah Rasul. Padahal nak detailnya sunnah Rasul poligami setelah istri pertama meninggal. Jadi kayak Rohin itu belum boleh. Istrinya kan masih hidup 2 dia. Tapi sudah. Nah, bahwa artinya kalau sampean memaksakan gitu, sampean kalau enggak percaya saya bacakan ayat. Wal khailah wal bihola wal hamira litarkabuha wazina. Kamu bisa naik kuda, naik unta, naik himar. Setelah kamu naik dan kamu tenang di atas punggungnya, litastawu ala zuhuri, tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin. Artinya ketika kita naik unta zaman dulu dan tagnya memang unta, itu terus kamu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Apakah sekarang kesunatan baca itu kalau yang ditumpai unta, sehingga kalau yang naik Innova tidak usah baca itu? Wah, aku numpakku ora unta kok, dadi ora usah maca subhanalladzi apa? Sakhkhara lana. Dhisik Nabi maca iku mergo numpake unta. Ya ngajak goblok bareng to, mosok madzhab kanthi begitu tuh. Makanya sensitif, bakas bid'ah Anda itu sensitif. Tidak usah dibahas, biasa saja. Nek senak ra cocok ya diem aja. Sudah, sebenarnya ra cocok kalau sampai ngelakoni tapi tidak usah komentar karena jelimet. Saya pernah ditelepon orang, dimaki-maki. Orang Sidoarjo. Padahal wong Jawa Timur, ya aneh. Kan ada orang matur Rasulullah namanya Abdullah bin Amr. Ya Rasulullah, saya ini kuat puasa terus, kata Nabi jangan puasa 1 bulan 3 hari saja itu sama dengan 1 bulan penuh karena 1 puasa sama dengan 10 masih balelo terus termasuk menyangkut Quran. Ya Rasulullah, saya ini tiap hari khatam Quran, jangan 1 bulan sekali saja baru khatam. Enggak ya Rasulullah, saya ini ingin sering khataman. Ya sudah kalau gitu seminggu sekali sab'a layal. Saya lebih kuat ya Rasulullah 3 hari 3 hari saja khatam sekali. Iqra'hu fi salasin, kata Nabi. Ya Rasulullah, saya lebih kuat ketimbang itu. Tidak ada yang lebih baik ketimbang itu, kata Nabi. Kemudian orang itu anti semaan, karena semaan itu kan 1 hari khatam. Paham ya? Maksudnya hadis tadi yang di Bukhari dipakai dalil anti apa? Semaan, karena semaan itu 1 hari apa? Lewat telepon, pertama lewat santri saya, terus lama-lama lewat telepon. Saya tanya, kamu bacanya hadis kira-kira sama saya banyak mana?
Kayaknya banyak jenengan. Terus saya tanya, betul Nabi menyuruh khatam tiap 3 hari? Ya. Betul Nabi nyuruh khatam tiap 1 bulan? Ya. Ya sudah lakukan saja. Anda sering enggak khataman tiap 3 hari? Tidak pernah, setahun aja tidak mesti. Lah iya kalau Nabi melarang baca Quran tiap hari kamu setuju, tapi Nabi nyuruh tiap hari khatam kamu tidak setuju. Enggak apa-apa, kamu anti semaan enggak apa-apa, tapi lakukan perintah Nabi tiap 3 hari khatam. Menang deh. Jadi, lah itu maksud saya. Anda tidak apa-apa milah-milah bid'ah sesuai versi Anda, pemahaman Anda, tapi yang fair. Kalau Anda anti semaan ya harus tiap 3 hari khatam karena dawuh Nabi iqra'hu fi kulli salasin. Tidak juga kan mereka juga orang yang enggak jarang baca. Jarang baca apa? Lah itu enggak fairnya di situ. Makanya dia biasa mawon. Cuman semaan apal Quran wis semaan. Nah apal Quran ya wiridan, malah lucu to apal Quran kok semaan. Ya yes, ngono ae apal ya nyemak kan, kok nak kesel ya mulai. Jadi bang nyemak sampai gremeng. Bariku mangan entek akeh kan malah lucu. Wong nyemak yo do kurang ajar. Jajal kowe nyemak kifa delok ngarep mbek guri tok, gres kebar ya wis. Aku serah kelakuane wong nyemak. Kan dekne ra apal kan yo. Biasane nyegat guri to. Kok agar gurine kembar pojok ya. Wis. Kok agar gurine pojok kembar. Nah sing semaan akhire pinter sing maca kembar gurine. Paham gitu terus wau gitu tohuron gitu tak latih memahami Quran secara luwat. Mergo Quran bagaimanapun bilisanin arabiyyim mubin. Ada ulama yang berpendapat tohir itu dimubalaghahkan tohur seperti ghafir ghafur, syakir syakur. Sebab itu menurut mazhab ini tidak ada air apa musta'mal. Tapi kita biasa mazhab Syafi'iyah apa? Ada apa? Ada musta'mal. Itu masalah-masalah ijtihadiyah. Ini masalah-masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah tadi pendapat saya benar mungkin salah. Pendapat Anda salah tapi ya mungkin benar itu. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Mutahhiron tegese banyu iku sing nyucekno. Linuhya supaya maringi urip ingsun. Bihi sebab anane banyu baldatan ing daerah maitan kang mati. Jadi istilah resmine pangeran yo aku nak nguripno bumi iku yo nganggo lantaran banyu. Dadi aja mbok soal pangeran kok butuh lantaran. Waduh serepot. Mung Qur'ane pangeran dhewe istilahno aku nak nguripno bumi lewat lantaran banyu. Ya rasa mbok jero-jerokno. Pangeran kok butuh lantaran. Ndak usah lantaran lah yo iso, tapi nek Allah nganggo lantaran yo oleh yo aja terus Allah kok nganggo wasilah. Wah yo malah kacau. Ora usah ngono-ngono, ora usah mikir. Pokoke Quran diwaca ora usah dipikir, pun ngono. Iman wonten mawon kok repot. Iman kok napa? Kok repot. Linuhya supaya ngurip-ngurip sapa ingsun bi sebab banyu. Baldatan ing negara atau daerah maitan kang mati. Jadi sampean jangan mengatakan kalau Allah untuk menghidupkan bumi butuh air ya keliru. Allah itu tidak butuh apa-apa. Nggih, Allah itu tidak butuh apa-apa. Tapi kalau Allah punya sunnah, punya adat menghidupkan bumi itu pakai air, ya Allah jangan kamu atur. Wong kowe pangeran kok ngatur. Itu kan ada cerita di kitab-kitab itu termasuk di Ihya itu. Nabi Musa itu sok dekat Allah. Jadi enggak mau mimik obat. Membuktikan bahwa Allah itu tidak butuh wasilah. Aqaqir itu maknanya obat-obatan yang dari herbal itu bahasa Arabnya apa? Al-aqaqir. Dia setiap konsultasi sama dokter disuruh minum herbal itu. Enggak mau dia. Enggak, saya akan disembuhkan Allah langsung, enggak usah lewat obat apa herbal katanya. Tiap dokter ditanya jawabannya sama. Oh, dokter goblok. Kamu belum tahu ya kalau Allah itu tidak butuh wasilah. Malah marah-marah dia tuh. Akhirnya dia konsultasi langsung ke Tuhan. Apa betul ya Allah saya butuh minum aqaqir? Terus, lah kata dokter gimana? Karena herbal itu fungsinya gini-gini. Terus, Musa, sing gawe fungsi herbal ngono iku sapa? Nggih jenengan. Lah yo aku gawe fungsine ngono kowe ngombe kok ora gelem. Sing gawe ku ya aku. Jadi sing gawe bodrek ku nak kowe ngelu, bodrek mandi sing gawe ku ya pangeran, rumangsamu sapa? Sing gawe ruhe nak bar kelon lega ya pangeran. Mangsamu sapa? Umane bojone ayu kan. Ah, sing wis pangeran ora usah aku isin gengsi, ora usah ngono. Kalau muni elek dibanding bojone ning swarga, nek ning dunya ya ayu, nguruhin ya diselera kok udarane. Paham gitu. Terus itu masalah yang enggak akan selesai la yaumil qiyamah. Jadi ada cara pandang
langsung Allah itu ya bisa. Tapi misalnya ada sunnatullah ya jangan kamu tentang. Termasuk Nabi Musa akhirnya Nabi Musa mau minum. Setelah minum sembuh. Terus ketika sembuh diberitahu Allah, memangnya kenapa kalau minum obat itu? Obat itu ada khasiatnya yang bikin juga Allah. Kok kamu hindari itu alasannya apa? Wong yang bikin juga Allah. Makanya kalau kamu percaya wasilah, kalau terpaksa percaya, kamu harus yakin bahwa nomor satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu takut orang itu syirik, ya gak apa-apa, kamu lawan, harus kamu lawan. Memang selera kamu begitu. Kamu harus tidak usah ikut pakai, wong kamu khawatir, tidak apa-apa. Jadi sing khawatir syirik, ora usah nganggo ali-ali, ora usah nganggo ake, tapi sing seneng dagangan, ya nganggo. Ora usah jimat-jimatan, niati napa booming ngoten mawon niati dagang. Kulo nu diakek larang sedurunge rame-rame akek. Barang akek kerame terus mboten kula nggo. Wah, darani murah repot. Nggih kula mboten sombong. Dulu akeknya bapak itu zaman Bapak Sugeng tuh pernah ditawar ditukar mobil. Zaman itu mobilnya seharga 60 juta. Dan itu wasiat Bapak untuk saya. Saudara saya sepakat itu untuk saya. Dulu kadang-kadang tak pakai. Setelah akek booming terus dikira ini yang gelondongan berapa kilo. 25.000 muruah camah cara Jawa camah tidak pernah tak pakai. Saya yakin ikut turun itu aki-aki yang mahal itu karena dikira yang produk ya yang masal itu yang itu. Paham gitu terus sampean biar tahu duduk perkara ini. Jadi tohur ya tohuron itu sifat mubalaghah. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i tohur itu ismul alat. Jadi tidak maknanya mengulang-ulang sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan wudu pakai air apa? Mustamal. Lah menurut hadis kayaknya benar Imam Syafi'i secara lahir. Karena Nabi ngendikan sisa air wudu itu membawa dosa Anda. Kata Nabi, jika seseorang wudu maka kotorannya keluar dari ajfan, dari pelapuk mata, dari apa sampai keluar dari mimbaini adzofirih, sampai keluar dari bawah-bawah apa? Kuku. Sehingga kalau air ini sudah membawa kotoran dosa Anda, berarti air ini kan sudah menjadi air kotor. Andai kan Anda mukasyafah, maka air ini sudah penuh dengan kotoran. Enggak mungkin air yang sudah penuh kotoran dipakai wudu lagi. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Ya sampean ikut mana ya? Ya gampang kan kalau keadaan normal ya ikut Syafi'i, kalau air banyak, kalau tidak normal ya ikut mazhab yang lain. Kan gampang. Gitu aja kok repot tuh. Ya itu pentingnya orang ngaji ya di situ tuh harus banyak pilihan. HP kartune loro masa madzhab mesti tok. Nah, itu kan gitu. Ya pokoknya gitu. Kalau yang percaya wasilah ya pakai istilah pangeran linuhyabi baldatam maita. Ada kata bihi. Allah menghidupkan bumi itu dengan pelantaraan air. Padahal Allah tidak butuh perantaraan. Tapi yang anti ya enggak apa-apa. Memang yang percaya wasilah itu ya bahaya juga. Yes, pokoknya yes. Sudah pakai 2 kartu apa susahnya tuh? Ya enggak apa-apa. Asal ada ilmunya, ya, tidak karena emosi. Memang ada apa? Ada ilmunya. Linuh ya bihi baldatam maita. Wanus qiyahu. Lan nyirami ingsun. Yastawi podo baldatam maita bitakfifi lan takfif maita. Maksudnya buatan mayita tapi napa? Maita. Yastawi podo fi ing dalam dawa maita napa al mudzakkar annas lan annas. Zakkarahu mudzakkarna sapa Allah taala hu ing dawa maitan bi tibaril makani kelawan diitung tempat. Maksudnya maitan. Wanus qiyahu meniku masalah nahwu. Lan nyiramno ingsun hu ing banyu ailma ategese banyu mimma sing perkara khalaqna kang wis gawe ingsun. Ingsun gawe siraman an aman ing pira-pira raja kaya kewan ibilan tegese unta wa bakaronan sapi wa gunamanan wedhus wa anasiya lan pira-pira manusa kafiron kang akeh. Iki unike Quran, kadang kewan mbek manusa iku dibakas dhisik kewane. Kok nek ndelok dosa mbek ora ya apik kewan. Tapi nek ndelok diakal mbek ora ya apik manusa, tapi nek didelok manusa mbek kewan niku dosa ndi? Dosa manusa. Mulane nek salat istisqa iku kesunatane gawa kewan. Lho nggih tenan mboten guyon sampean delok kabeh kitab fikih nak salat istisqa sunatane iku wong kon nggawa apa? Kewan. Tapi aja kethek lho ya. Contone ngono iku ya kaya wedhus sapi, ngotos koyo kethek ula bulus wah, malaikate bingung wah. Asite kewan ya kewan tapi aja bulus kethek ula.
Mulane teng daerah mriku, teng daerah sarang ku nate kekeringan. Bareng kekeringan tiang salat istisqa ono sing nggo sapi, nggo wedhus. Delalah bar salat istisqa iku udan. Tapi kula seneng mbek kiai ini. Pas udan kiai ini ngendikan itu. Kowe aja GR nak udane krana kuwi ya krana sapi mbek wedhus iku. Mergo ora duwe dosa, mergo ora duwe apa? Dosa. Lah ya itu agama. Agama itu kita ta'abudi. Wong kita jare makhluk paling terhormat. Tapi nyatane nak istisqa butuh bantuan kewan. Itu kesunatan istisqa ngoten to. Tem mriki ngoten mboten. Do nuntun wedhus to. Napa? Mboten sing tek teng kitab-kitab Pak Sami to. Kan nggo kewan kan? Ya, tapi ya soal kewan mau iso mbayakno. Wah, lah nek wong pasar ngasem mbok gawa mulai ular kobra macam-macam malah repot. Ndak ini menunjukkan nggih karena manusia iku akeh dosane. Mulane jemben teng ora mahsar iku manusa ora kepengin apa kewan ora kepengin dadi manusa tapi manusa kepengin dadi kewan. Makanya nanti ketika ngadepi hisab gak kuat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu napa turaba. Maksudnya kuntu turaba ya Allah saya jadikan kewan sing di akhir segalanya didhawuhi Allah kuni turaban. Kamu sekarang cukup jadi turab. Intine manusa sampeyan teng ora mahsar bayangno kaya kewan sing akhir hayate mau didadekno napa lemah. Nah, kadang-kadang manusia itu dalam siklus ini apik kewan malah didhisikno mimma khalaqna napa an-aman riyen ya. Kalau dilihat dari dosa ndaknya, kalau dilihat dari manusia makhluk terhormat macam-macam ya apik manusia. Wa anasiya lan pira-pira manusia kathiron kang akeh jamu insan ente lafat anasi jamu lafat insan. Wa suhu te asline lafat insan iku anasinu. Fa udilat moko digendi apa anunun digendi ya aning ya. Wa timat lan dene isopno fiha ing dalem ya apa enggang dalem ya apa al ya'u ya. Maksudnya ya sing sangka nun diidghamno be ya asli. Au jamu insin te jamu lafat insin. Walaqad tasarrafna lan teman-teman molak-malik ingsun to mutar-muter ingsun. Hu ing ma'il ma'atik sebanyo bainahum antarane wong akeh liat zakaru supaya gelem eling sapa ngakeh. Asluhu ya tadzakaru. Niki kok usum nahwu le utimat idghamno apa ata fi dzali ing dalam dal wa fi qiraatin liat kuru bi sukuni dzal wa dhammil kaf. Liat kuru nikmat Allah ing nikmate Allah taala bihi klan ma fa aba mongko moh sapa aktharun nasi sapa akeh manusa moh ila kufuron kecuali mungkiri ning nikmat juhudan tegese mungkiri ning nikmat ngingkari ning nikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa ngakeh mutirna bina ikada mutirna den kei udan kita bina ikada sebab posisi perbintangan iki supaya kula warai iki sampeyan nak ketemu Allah ben selamat niku kula jamin lah nak ilmu kula ni orisinil. Allah niku gak ada adat, gak ada sunnah lah dalam bahasa Quran. Perkara iku ana alamate. Dadi misale ana mendung alamate napa udan. Terus Allah niku nggih damel sistem. Misale huwallazi ja'ala syamsa diya awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina napa wal hisab. Sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini. Kalau musim kemarau ini posisi bintang pas di sini. Sehingga wong Jawa sing goblok lah roh iki musim hujan iki musim kemarau. Kalau ahli hisab, ahli astronomi ngerti kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini. Begitu juga musim panas, musim gugur macam-macam. Itu kita tahu itu sunahnya Allah dan itu yang bikin Allah, kita tahu. Tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini, wajar udan deres wong rendeng. Itu Allah tersinggung karena kamu nganggep udan itu jasane rendeng, ora jasane pangeran. Gak repot ngadepi pangeran. Ya memang begitu. Karena inginnya Allah manusia itu punya dua kecerdasan. Kecerdasan yang diciptakan nubuwah yaitu akidah dan kecerdasan yang diciptakan sains yaitu pengetahuan. Itu inginnya Allah. Jika menyangkut hisab dan ru'yah yang diperdebatkan oleh Muhammadiyah itu sebetulnya juga masalah sepele. Masalah sepele itu begini. Siapa sih yang mungkiri hisab? Wong hisab itu ya nasib pangeran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Siapa sih yang mungkiri ru'yah? Wong ru'yah itu hadisnya sahih. Nggih sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in humma 'alaikum fa akmilu iddata sa'ban salasina yauman. Jika kamu ragu ya ikmal. Ikmal itu menjadi 30 hari. Sekarang sampean saya tanya, ikmal 30 hari itu dari hisab apa ru'yah? Hisab kan namanya ikmal itu pakai saiki wis 29 nak kepen ikmal 30. Lho ikmal itu ru'yah ta hisab? Hisab.
Jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu? Tapi sekarang jadi politik identitas. Pokoknya kalau ru'yah itu NU, kalau hisab itu Muhammadiyah. Terus dijak goblok bareng kan kita. Mulane susah jadi ulama itu. Mergo dijak goblok nih lho. Ya sama seperti kunut ndak kunut. Saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, NU 1926. Orang tahu semua sebelum itu zaman Madzhabul Arba'ah Abu Hanifah itu ndak kunut. Imam Syafi'i kunut. Terus kamu bilang Syafi'i NU, Abu Hanifah Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu Rois Am? Jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah ada kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas kalau kunut itu NU, ada kunut Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu dadi Rois Am ning PBNU sing liwat ahwa kan mboten ate. Jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir. Ya sudah, hisab itu ya ilmunya Allah, ruya ya ilmunya Allah. Jadi misalnya dagang dihitung, kalau dihitung itu rasional berarti sain. Kalau tidak dihitung kok badi jenenge kejutan ya enggak kita pernah ngalami semua. Kita pernah ngalami dua-duanya kan? Dihitung ya pernah laba, kejutan ya pernah. Musim sulit dagang rugi ya biasa, kecengklok rugi kebodhon biasa sama pernah. Anggap aja kalau rutin namanya sain sesuai hitungan pengetahuan. Kalau model ngono kejutannya selesai kan? Kok dibenturkan? Kejutan sama rutin itu absolut mana? Akurat mana? Ya ngajak goblok bareng. Paham ki biasa mawon wong sing seneng ilmu tuh ben biasa roh iku roh donya ben. Ya ben biasa. Nah sekarang itu usum, anti ilmu itu usum. Yang usum sekarang itu politik nopo identitas. Soalnya batik wong Yogyo, wah batik nasional berarti wong batik wong Indonesia, anak batik ra wong Indonesia. Jadi batik nopo? Pakaian nopo? Nasional. Ya wong golek hadis nganti ngelu kesunatan ibadah nggo klambi putih. Ora ana kesunatan ibadah nggo klambi nopo? Batik. Tapi nak kowe wong alim ben diarani klambi putih gak wajib, kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nak nganggo putih iku. Saya tuh seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiranku sering ditanya, "Gus kowe wong alim ora tau joban." Nak joban koyo wong Arab. Nak batik kesane kok ora sunah Rasul. Sunah Rasul seneng putih, setengah-tengah nganggo hem putih wis sunah Rasul tapi tetep Indonesia. Wis tak pikir nonton. Lah rugen ra mikir nganggo batik. Tapi itu tadi, saya masih husnudzon. Jika jadi tren nganggo klambi hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau ndak wajib. Lah mungkin dia termasuk begitu melok. Makome dekne iku wis nglurusno. Itu ndak tahu saya kalau. Oh itu berarti sudah tinggi, kelasnya sudah tinggi. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab. Nak batik be Nabi ngendikan kesunatane ibadah itu pakai putih. Nganggo mori kok wong mati ya sudah hem, ya sudah tengah-tengah. Menurut saya, sama ndak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan, sama tak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas sabiqin al-awwalin itu. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot. Terus sarongan itu dicancang di gulu. Kayak wong kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di gulu. Bawa baju diletakkan di soko-soko masjid. Setelah itu orang tabi'in melihat dia secara sinis. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Marah-marah ketika dimaki, masa engkau sahabatnya Nabi sholat bisa bin wahid. Pakai baju satu dicancang bisa. Terus Jabir mulai cerita. Kamu jangan bilang pakai serban itu sunat. Kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya. Sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita zaman Rasulullah masih hidup. Kita semua itu tidak punya baju. Punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua. Kesunatan serban. Karena kita hanya punya pakai baju satu. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu. Setelah tidak mampu tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utah sampai sikil bedase ra ketok. Ya kan ya, nek ngene wong mati dibungkus sempurna tuh. Nanti kok pepes itu ya dibungkus terus bariku lagi dibuka raine ya. Ya Mus. Sing mudin-mudin rai ya. Terus Jabir cerita,
Cara kowe wajib ta ora jare Jabir? Nggih wajib. Ya wajib mergo iso. Terus dia cerita, dulu Sayyid Hamzah, dulu bapak saya Abdullah, Jabir bin Abdullah. Itu saking enggak adanya baju. Itu nak ditutup sirahe mbek sarong, mboten kafan. Iku ketok sikile. Nak ditutup sikile ketok sirahe. Akhire do matur Kanjeng Nabi kon nutupi sirah waj'al ala rijlihi sayan min idkhirin. Akhire sing sikile ditutup suket. Saking gak anane baju. Kowe saiki Islam wis jaya kecangkeman sithik-sithik muni sunat wis dimaki-maki mbek Jabir. Wis meneng jare. Terus terakhir ngendikan ngene, aku nglakoni iki liyaronil ahmak misluk, pancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kowe ben roh. Nak dhisik sejarah Islam ngene iki je. Liyaroni al ahmak misluk, ahmak ku bento sing level tinggi, medium ngono. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam jog tuku kurma gampang. Sidik-sidik buka kurma sunah Rasul mergo nganggo kurma. Ya perkarane ke kelar tuku. Zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh iku. Makanya di fikih jelas, nek iso kurma, nek iso asal manis, nek iso asal gak nyolong titik wis. Kok cek repote hukum. Bagaimanapun kowe kecangkeman muni sunan mergo mampu. Zaman kira mampu ora muni ngono padahal hukum iku wis dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin? Wis meneng ae. Kula ge sering. Ngger kula kan kiai, ngger poso sering sowan kathah. Kadang sing sowan luwih mlete timbang kula. Gus kurma Gus. Nggo apa? Nggih sunat Gus. Ah sunah mbahmu pangan kowe. Oh kiai mbok warai ra sopan. Aku nak buka nganggo degan. Aneh-aneh ya. Namun di sunah dia ora usah kecangkeman. Lagi buka kurma pirang tahun, lebih kali tahun Gus. Umur piro? 40 Gus. 38 tahun gak anggo sunah lagi 2 tahun gegere gak karuan. Biasa saja. Dulu Nabi itu ya biasa. Nabi kalau zaman ngendikan yang ngeper sampai 4 kali. Kalau gak mampu ini, kalau gak mampu ini. Nabi kalau ngendikan ya gitu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya kafaroh puasa 2 bulan nuntut, kalau tidak bisa ngasih makan orang miskin sekian, kalau tidak bisa gini sampai habis. Kulo ma'rufin sedekah, kalau tidak bisa ya Rasulullah firsana satin, sampai ludus gak usah siki tamrotin. Kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah, cangkem sing apik. Nek ra iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitol qatin apa? Watsin. Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, tidak terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Kono apa ngekek kurma kok khutbah bareng sumpah. Wes pangan dhewe entekno. Ya ana sing sabar, wis kula tobat Gus mun mboten ngomong-ngomong ngono. Ya biasa saja kalau ingin sunnah-sunnah biasa saja. Dawe Nabi wal qasda tabluhu. Kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah. Azimah itu yang wajib atau fardhu ain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi, orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam. Sama lihat Bilal, ada nak belodor gitu tuh. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu la yajidu ahaduna illa thawban wahidan. Tidak ada yang kecuali punya baju apa? Sama dulu film-film, mulai versi seneng kitab sampai versi film itu sama. Bilal nak adzan ya blodor, ora adzan jeblodor gak sopan. Oh memang ya duwene klambi mok sitok iku. Adlok ceritane Sa'labah bar salat salam langsung melayu. Berkali-kali yang bar salam melayu. Jebule apa genta kayak ya Sa'labah bar salat ora witir melayu kenapa? Saya takoki ya Rasulullah, takoki Nabi. Sa'labah kata sahabat-sahabat kowe nak salat bar mulai langsung melayu. Ya Rasulullah, kami kula namung setunggal, istri saya di rumah aja utuh. Yo, saking tidak adanya baju. Nah, saiki nang sunatno kon. Ya begitu. Makanya ketika Sayyidina Umar idza ausa Allah fa ausiu. Nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nak lagi ruwet dia ruwet. Ya sudah biasa saja. Paham ya? Jadi kalau suwun misalnya malah yudraku kullu, la yudraku napa kullu. Kalau tidak bisa semua jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan mergo ora wong Arab. Supaya saya ndak keriting jubahan kok tonggo ya guyu.
Paham nggih? Wah aneh ngono. Kemudian ora kaji kok jubahan malah digugat wong akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Sementing duwe semangat sunnah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti badik kayak Ruhin itu. Itu makomnya sudah itu tadi sudah tinggi sekali. Ya Nabi itu kan misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus ngombak gitu. Sifatnya Dajjal itu keriting. Tapi yang keriting ya enggak apa-apa. Bukan berarti wah keriting mirip Dajjal janda gitu. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira enggak mampu bikin yang keriting. Ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu biasa saja buatan berlebihan. Paham gitu. Jadi Nabi itu kalau ngendikan seingat saya ini hafal banyak hadis. Kalau ngendikan tuh sampai berkali-kali. Itu tadi mulai kalau sedekah pakai ini, kalau ndak mau sampai mulai firsana satin sambil wedhus ijek larang walau bisik tamro separone kurma masih kadang ndak mampu fabi kalimatin thayyibah enggak mampu lagi ya soalnya tak sedekah walau bitol qoti wajin sedekahlah meskipun dengan ceria itu sirinya kenapa saya ngaji guyon karena paling ndak ceria itu happy coba kalau saya ngaji merengut meneng terus ketok nyesal terus sing ngaji kan mikir Gus bak kurang apa kita ngaji ku ono sing kurang. Oh, terus yang keduanya nafsir wah paling kurang sangune. Wah jadi repot. Mulane kula ngeten wis tak pikir, mangsa ora tak pikir. Guyon kula mek sampean nangis mbon ndi ganjaran akeh ndi. Mergo guyon kula bi ilmen nangis sampean mikir utang. Jadi terakhir sedekah talqati wajhin, wajah yang ceria, yang happy. Kowe iki happy kan yo seneng, paling gak mikir nasibe kan. Kiai iku happy sebenarnya. Jajal misalnya kayak di kiai kok Ruhin sumpeng, maca kukar-kukur, bariku angop, bariku kukur-kukur meneh. Kan wong mikir, wayahe tanggale bayar apa piye kredite. Waduh. Apa wayahe ditarik sepeda motor kan orang terus menafsirkan macam-macam. Sing elek sing wong alim mulai nafsiri paling terkipe ra iso. Wah, paling elek. Ya nek wong alim kan ana ukur-ukur mesti nek sing suudon kan paling macane bingung terkipe ngono. Ya macam-macam lah sesuai asumsi napa. Jadi kula suwun sama nak dadi kiai nek ra iso sedekah macamnya terakhir ceria. Mergo Nabi ngendikane terakhir tasaddaku walau bitol qoti wajhin. Bersedekahlah meskipun dengan keceriaan napa muka atau wajah. Mbok namun kula itu Nabi diulang-ulang. Jadi kalau ngendikan tuh diulang-ulang. Sekarang tuh orang mau mendorong sunah Rasul itu satu. Ya berat bagi yang enggak bisa melakukan itu apa? Yang enggak bisa melakukan itu apa? Jadi dibacalah hadis itu dibaca utuh. Ya bukan kita apa ya sekolah kepingine kabeh umat Nabi itu happy. Mergo selama itu tidak maksiat berarti anut ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khayyira Rasulullah baina amrayni ilakhtara aisaruhuma malam yakun isman. Rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang. Asal itu tidak barang dosa. Itu hadis muttafaq alaih. Ma khayyira Rasulullah baina amrayni ilakhtara napa aisaruhuma malam yakun napa isman. Jadi Nabi itu tidak disuruh milih dua hal, mesti milih yang paling gampang asal tidak napa dosa. Makanya Nabi kalau ditanya ya Rasulullah sampean nanti tawaf pakai unta apa ndak? Kesel ndi? Nggih kesel mlaku, ya naik unta saja. Makanya Nabi kalau tawaf dulu pakai apa? Unta. Saiki mulane Arab Saudi PG MRT mergo dhisik Nabi unta terus saiki nganggo napa? Kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Cek kurang ajar itu sebenarnya no tamu spesial misalnya pejabat negara sebenarnya atau wafu numpak kereta muter diarani rasah dhisik Nabi numpak unta diarani sah cek kurang ajar ning dhuwur terus sampai angop-angop terus tawaf sampean muni sah ta ora ya cocok muni rasah Nabi dhisik tawaf ngagem unta muni sah kok kurang ajar wah, misalnya pak kereta asenan anggap sidik-sidik sebeng pitu. Kurang ajar juga. Saat ini lebih diperdebatkan, tapi ya mbok sing bakas ngono bae ben ngerti hukum sampean. Ben ora anak kiai ku bingung, ulama yo mikir hukum. Iku ketok ceria kula, sampean ora bingung ora ceria. Fa aba mongko sapa aksarun nasi sapa akeh manusa mo ila kufuron kecuali ngafirin nikmate Allah juhudan tegese ingkar li nikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa kufar mutir nabi nawi kada mutir nadien kae ringi udan kita binawi kada sebab posisi bintang sing ngene iki
Walau syi'na la ba'atsna fi kulli qaryatin nadhira. Walau syi'na umpama ngersakno ingsun Allah la ba'atsna yektine nugasno ingsun utawa ngutus ingsun fi kulli qaryatin. Ing dalam saben-saben daerah desa nadhiron ing wong sing ngelingno. Umpama Allah ngersakno kabeh desa ya duwe nabi, tapi kok kakean nabi malah repot kan. Yukhawifu kang ngekeki peringatan sapa nabi ahlah ing penduduk Qarya. Walakin ba'asnaka tetapi ning ngutus ingsun ka ing sira Muhammad ila ahlil qura maring kabeh penduduk kuliah sekabehane ahlil qura nadhiron khalidati nadhir khalidati nabi liya'zuma supaya gedhe apa ajruka ganjaran sira. Tapi kabeh nabi niku nggih pokoke Allah mampu mawon tiap desa dikai nabi, tapi Allah ndak melakukan itu, cukup nabi sitok terus kabeh iki kon anut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ana guyonan wong Arab mek wong Jawa apik endi? Apik wong Jawa aja. Ke wong Arab iku cara obat iku dosis tinggi, mulane dikirimi nabi. Wong Jawa cukup mudin, cukup kiai wis Islam. Dadi rapati salah lah. Penyakitnya ringan, jadi diobati kiai wis dadi iman. Nah wong Arab kudu napa? Nabi. Berarti penyakit berat mek ringan apik endi? Apik ringan. Mulane jare ana, jare kiai Jawa, kita apik wong Jawa kok wong Arab. Mergo ora butuh napa? Nabi. Berarti dosisnya kan kecil ya, rendah. Sak muni-munimu wis. Wong bingung, ngono kok omongane wong napa? Bingung. Lha opo nganalisis ngono barang. Ya wong nganggur iku repot wis. Fala tutik mongko aja nurut sira al kafirina ing pira-pira wong kafir fi hawahum ing dalam hawa nafsune kafirin. Jadi kaya aja anut wong kafir ning menyangkut hawa nafsu. Tapi nek menyangkut kebaikan wong kafir sing kita kadang kalah baik dalam hal sosial. Ya malah Allah kadang melehno kita mergo kok kalah mbek wong kafir. Nggih misale ngeten nggih. Makanya Imam Suyuti nafsiri fala tutil kafirin ai fi hawahum. Dalam hal yang bersifat hawa napa? Nafsu. Misalnya begini, saya contohkan, Allah melehno wong mukmin. Ada sahabat ketika perang itu tangannya terputus, kakinya juga terputus. Terus matur Rasulullah, ya Rasulullah gara-gara perang derekno engkau, saya tangannya putus, kaki saya putus. Ternyata tidak diapresiasi sama Allah, malah disalahkan. Gini kok Allah terus nurono ayat iyam saskum korhun faqad masal qoma korhum mislu. Jika Anda luka karena perang, orang kafir pun luka. Wong kafir, wong gento wae wani luka demi kekafiran, kok kuwe wong Islam jare demi Allah ora wani luka. Jika masyhur di kalangan para ulama, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Ya saya ulang lagi, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Misalnya kita jadi kiai ora enak, ora gaji tetap, tepak-tepakan, kadang untuk duit, kadang ora. Enak jadi PNS, gajinya tetap. Nanti kita disalahkan Tuhan. Pedagang narkoba itu gajinya juga enggak tetap. Risikonya tinggi, ditangkap polisi, hukumannya mati, itu saja berani. Kowe ngiyai trimo ngono ra wani. Kowe tahajud kanyeben, bengi-bengi tangi tahajud kanyeben. Tukang maling ayam bengi-bengi tangi nyolong. Risikonya tinggi ya anyep wani. Jadi nanti kowe di depan Tuhan dimaki-maki, kesalahan kita akan dibandingkan kezaliman. Lan ana wong saleh diutangi dhuwit ora oleh medhit, sampeyan dibandingno. Maling mbek maling utang-utangan, wong saleh ora utang-utangan. Ya memang begitu. Nah itu yang dimaksud ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama, orang-orang zalim juga sakit karena kezalimannya. Toh mereka berani. Coba jadi kiai bandar narkoba resikonya tinggi mana coba? Resiko jadi bandar narkoba, antar geng narkoba juga musuhan, takut ditangkap polisi. Jadi kiai paling ono wong hasud sithik-sithik. Paling wong ngrasani. Kiai iso ngene omong tok ora iso nglakoni paling gitu. Padha kiai ini paling hasud. Ya sithik-sithik lah, paling srek. Kalau bandar narkoba gak cocok, nembak. Karena rivalitas mereka ekstrim. Sehingga kalau sampean cemen jadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa? Zalim. Jadi eling-eling ya, terus semua kesalahan kita, loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang zalim karena mereka loyal sama pekerjaannya, sama kezalimannya. Enggak terus preman-preman nak belani kanca wani mati. Kadang kiai santri belani kiai ini rapati wani mati. Repot preman-preman nak tobat repot. Kulo nu rada nyesal mek tobaté preman. Nak ana preman teng perapatan tobat. Niku terus ning masjid, men itikaf terus mbek wong sopan.
Niku ora pas sajane. Nah, tobat itu tetep ning prapatan. Sing dhisik ganggu wong disingkirno. Jadi ku tobat tenan sehingga dhisik prapatan sing gawat dadi gak gawat. Mergo sing preman gawat diganti preman sing lunak. Ora terus ning masjid ya sing iki tetep diganti generasine ngono. Mestine maksudnya mesti ora kok terus elek mboten mestine tobaté ngoten niku. Sayyidina Umar itu dulu itu menakut-nakuti orang Islam. Angger ana ndekne wong Islam wedi kabeh. Terus Abu Bakar ya wedi kabeh wedi. Suatu saat Rasulullah mlaku-mlaku ngerti Umar gulut ning ukat, menangan. Kata Rasulullah andekan yang Islam itu hebat Islam. Hanya Rasulullah berdoa wa ma'izal Islam fi Umar. Akhirnya Umar masuk Islam. Hari Kamis masuk Islamnya. Wis kira tau mikir to sak dinane niku lho sak dinane dungane Kamis masuk Islam Jumat. Ning omahe adike ning gone IP-ne. Kok diwacana Quran surat Toha. Bareng Islam metuki Nabi mun walhasil bar Islam teng Zaid bin Arqam ning mbene Nabi terus langsung marani omahe Abu Jahal ora terus ning masjid menenge langsung marani Abu Jahal. Angger ki ganggu Nabi tak pateni. Bariku marani Abu Jahal, aku saiki wis Islam iki ganggu Nabi tak pateni. Gentenan wong kafir sing delik. Paham nggih? Jadi enak lho maksudnya. Lah misalnya terus Umar dadi sopan santun terus ketemu wong dilo, ketemu Abu Lahab monggo derek akhir. Wah. Kacau. Artinya enggak ada perubahan kan kalau gitu. Lan Ruhin mantan preman mboten kok tobaté ning kene ora roh. Mboten dong harus kiai dene. Mestine ngoten. Makanya Wahsy itu yang bunuh Sayyid siapa? Hamzah. Karena dia disuruh Hindun itu istrinya Abi Sufyan itu. Itu setelah membunuh Sayyid Hamzah dan dia Islam. Dan Nabi tidak siap melihat wajah Wahsy. Sumpahnya Wahsy apa? Saya bersumpah akan membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Sebagaimana saya pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Terus tobatnya dia mateni Musailamah al-Kadzab. Wong sing ngaku Nabi ngarang Quran. Itu tuh sing mateni sinten? Wahsy. Jadi Wahsy sebagaimana aku pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Tobat saya membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Ya misalnya terus Wahsy tobat, sampean nyapu masjid, terus gak duwe selera tarung, zaman kafir tarungnya tenanan, bareng Islam menyapu masjid, bariku ngiseni jedinge, terus bareng dijak perang wedi wae repot. Ya niku ide kula tapi ora kudu nglakoni. Nek mau cerita ilmu, sampean ora kudu nglakoni. Ya tunggale wong preman brah-breh, blojo narkoba entek akeh dilakoni, nggo judi diakoni. Sewengi orang preman itu kalau judi 2 juta 3 juta. Bareng tobat ngeboni masjid 10.000. Padahal donyane jek akeh. Mestine tobat yo. Saya zaman judi semalam 3 juta. Sekarang kalau pengajian atau ke masjid semalam 3 juta 100 lah minimal diluwei. Ora malah pas tobat nglebokno amplop masjid yo. 10.000, kadang 2.000. Wis repot-repot. Tapi ya apik tobat, mesti iki cerita. Tidak begitu, mestinya berbanding. Paham kena sampean takok tobat itu cara ulama ki ngoten niku berbanding. Mulane riyen Khalid bin Walid itu jadi panglima perang Islam itu. Saya masih ingat makalahnya Khalid bin Walid. Fakama anni aktsartul qatla fi kufri aktsartul qatla fi Islam. Dulu ketika saya kafir adalah sangat banyak membunuh orang Islam. Perang Uhud kalah itu karena panglima orang kafir adalah Khalid. Dia cakap sekali dalam mengatur strategi perang. So Khalid itu utek elek kan, pikirannya ala sahabat yang menuso ruhin es, kayak wong wedok ambek apa jenenge ghanimah mesti medun. Sahabat ora kabeh kaya aku kan ana kaya kue barang macam-macam. Gunung Uhud itu dhuwure mok sak musolane iki jamira Gunung Uhud kaya Merapi niku mboten. Nah kaya Merapi amanah ning dhuwur tetep ra kenek, meleyang to. Jadi Gunung Uhud itu dhuwure mok sak musolane mbok dhuwur pundi. Wong kula nate mriko bolak-balik kan gak bisa nek urung tahu. Kula kaya wong India dadi melok itikaf teng gunung lho. Uhud. Mbok piye dalile mbok apa ya ora roh. Lah itu Khalid bin Walid pinter, dia ketika kalah itu muter ke belakang terus ghanimah itu dilepas. Ya, dulu itu dalam perang dulu tuh ghanimah itu kan perempuan sama apa? Ya sama barang-barang itu. Ketika dilepas itu dianggap sudah mengaku kalah. Ada sahabat yang kok ruhin itu udah akabir sahabat, ada sahabat papan atas, sahabat yang seperti itulah, sahabat kebanyakan turun ternyata Khalid itu muter terus naik dari belakang.
Pas sahabat turun, dia naik dari apa? Yo penak karek manai kok dhuwur, itu akhirnya kalah. Itu ya gara-gara strategi ini Khalid bin Walid. Nah terus dia bersumpah, saya bersumpah semua kecerdasan saya, semua kecanggihan saya akan saya gunakan untuk membela Islam. Nuklimake itu di perang Tabuk, di perang Yarmuk, di perang Tabuk. Itu di panglimani siapa saja yang ditunjuk Nabi itu kalah. Termasuk Ja'far bin Abi Thalib itu padahal panglima yang ditunjuk Nabi. Usamah ya kalah. Abdullah ya kalah. Semua yang ditunjuk Nabi itu mati semua. Akhirnya panglima diambil siapa? Khalid. Taruh saja gini strateginya. Anggap saja Arab itu padang pasir. Tidak sampean biar tahu bahwa orang soleh yang cerdas itu banyak. Jangan kira soleh itu tidak butuh kecerdasan, butuh. Arab itu kan padang pasir. Mohon jelas gini gambarannya apa? Padang pasir. Itu kalau perang itu kan taruh saja orang Islam itu 3.000 musuhnya 10.000. Memang kejadiannya gitu 3.000 musuh 10.000. Itu kan berbanding berapa itu? 30 ya? 1 banding 3 ya? Nah itu dulu pasukan-pasukan Islam dulu itu sama-sama seperti soft sholat. Jadi memanjang. Ya akhirnya perang itu kelihatan sekali mana yang sedikit, mana yang banyak. Habis Khalid strateginya dirubah. 100 orang di depan, anggap saja gitu. Pokoknya tak kayak gambaran coro Jawa paling gampang. Lagi mau cek kitabnya malah bingung loh. 100 pasukan kuda yang di depan itu disuruh negarkan kuda, disebut fal mughirati subha itu. Yang itu wal adiyati napa? Dhabha fal mughirati subha itu. Ya, pokoknya anggap seperti itu. Fal muriyati apa? Qadha itu. Kuda yang 100 di depan disuruh menegarkan. Pokoknya kon gerak sehingga debu itu banyak bertebangan. Terus pasukan yang 3.000 itu disuruh memanjang sepanjang-panjangnya. Karena di depan ini ada tegaran kuda tadi, orang kafir yang di sana itu melihatnya ada bantuan datang baru. Wih, pasukan Islam teko wakeh, panjang lagi. Dikira jumlahnya itu sampai 50.000 lebih. Paham sih kalau maksudnya? Jika wong kafir melaju perkara ini tidak mungkin kita tandingi, orang Islam dapat bantuan baru padahal ya wonge podo. Mau baris tok dirubah. Lah misalnya sing mimpin Mustafa sembah jare mati ya syahid, mati kabeh wong Islam. Lah itu artinya dia masih ingat betul saya dulu pernah menggunakan kecerdasan yang sama untuk mengalahkan umat Islam. Saya bersumpah kecerdasan yang sama akan saya gunakan untuk memenangkan Islam. Lha coba bayangno to nek ning padang pasir 3.000 orang yang 100 di depan negarno kuda supaya pandangan tidak begitu jelas. Terus yang belakangnya memanjang dari jauh kan kelihatan pasukan dapat bantuan baru. Padahal ya orangnya sama. Akhirnya orang kafir merasa wah enggak imbang. Kita ada imbang karena orang Islam dapat bantuan. Terus menang perang itu. Lah itu tobat bener gitu loh. Orang kok pas kafir cerdas, buareng Islam tobat nyapu masjid. Sebarigus ngaji ngantuk. Padahal zaman kafir cerdas, memperdayakan ekonomi nganti sugih bergeder. Bareng Islam terus dunia nentek melarat terus nyapu masjid. Sebariku salat qobliyah ba'diyah mulai. Nggak poso sunat, ya tidak apa-apa itu, tapi sugih tetap. Kok zaman kafir sugih, zaman Islam kere, mestinya zaman Islam ya sugih, terus kecerdasan dan hartanya untuk liizatil Islam wal muslimin, mestinya. Tapi ya nggak apa-apa kalau ada tobat model gitu ya tidak apa-apa. Ojo terus dari Gus Pak ngene ku elek ya ora, ana jenenge tobat mesti apik, tapi nggak fair gitu loh. Masuk zaman nakal serius, zaman tobat sekenanya itu kan. Fala tuti mongko joto atsira al kafirin ing pira-pira kafir fi hawahum ing dalem selera hawa nafsune wong kafir. Wajahidhum lan merangi sira hum ing kufar. Merangi maksudnya berjuang bihi kelawan Quran. Maksudnya hujjah. Wong iku nak merangi wong kafir nganggo Quran, ndak mesti perang iku nganggo pedang. Niki jelas kita bire wajahidhum bihi ebil Quran. Maksudnya perang nganggo Quran itu kita melatih argumentasi atau hujjah yang dengan hujah itu jelas-jelas ketok bener agama napa Islam. Wajahid lan merangi sira hum ing kufar bi iklan Quran ayat Quran itu Quran jihad dan kelawan perang atau kelawan jihad kelawan berjuang kabiran kang gedhe. Wa wa ta'ala wa alladzi zat maraja ingkang lepas sapa Allah al-bahraini ing dua laut. Arsalat sing lepas sapa ta'ala huma ing al-bahraini
mutajawira ini hale berdampingan. Hadza utawi iki ku adbun iku banyu sing banget segere, banget manise, banget segere. Furatun tur enak diombe, sadidul udzubati tekse banget manise. Piye kono nak manane mudah diminum. Wa hadza utawi iki ku milkhun iku banyu asin, ujajun tur banget paite. Sadidul muluhah tegese banget paite. Tapi wasemono sungai sing gampang diminum. Misalnya sungai Komerapi sing napa gampang diminum maksudnya mboten pahit. Ketemu laut sing banget paite, meskipun banget asine, apa hakikate gawe wajah alalan gawe sapa Allah taala bainahuma antarane banyu sing napa tawar lan banyu sing asin, Allah gawe barzakhon ing pemisah, hajizan tekse pemisah. Kita ndak tahu pemisahé piye, pokoke akeh sing cerita banyak di tengah laut tuh air napa tawar. Alhamdulillah, itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.